Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman dimanapun kalian berada. Podcast kali ini kita bakalan ngebahas seputar environmentalism. Nah, topik yang kita bawa tuh tentang kehidupan di bawah air dan apa sih yang harus kita lakukan dan tidak lakukan dalam budidaya ikan. Jadi sebenarnya kenapa sih kita milih topik ini? Simpelnya karena masih banyak dari kita belum tahu pentingnya air, kehidupan di bawah air, dan ekosistemnya bagi kehidupan manusia. Nah, ditambah beberapa tahun terakhir, masalah di kehidupan di bawah air itu makin memburuk. Nah, sebelum kita mendalami topik yang bakal kita bahas kali ini, aku sebagai perwakilan mau ngenalin ada siapa aja sih di sini. Pertama ada aku sendiri, Ananda Asnaryani. Selanjutnya ada Siti Rahmah. Selanjutnya ada Kendra Praditasari. Selanjutnya ada Putri Anjani Nur Afifah. Dan yang terakhir ada Jessica Theodora. Udah kenalan kita semua, jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai ngobrol-ngobrol yang agak serius. Oke, terima kasih Nan. Jadi hari ini topiknya tuh sangat interesting ya. Ini topiknya itu tentang life below water, yaitu Betul kehidupan di banget. bawah air. Nah, kita langsung aja ya ke pertanyaannya. Apa sih kehidupan dalam bawah air ini? Oke, jadi what is life below water itu kayak rencana dari SDGs atau Sustainable Development Goal yang mana tujuannya itu melestarikan dan memanfaatkan habitat di bawah laut. Jadi kita nggak cuma memanfaatkannya doang, tapi juga harus melestarikan agar habitat-habitat di laut itu dapat terus ada untuk waktu yang panjang dan untuk pembangunan berkelanjutan kayak gitu. Nah, iya, kehidupan bawah air itu ya, kalau menurutku juga itu istilah kayak meliputi samudra, laut, sumber daya laut. Itu tuh yang secara berkelanjutan yang perlu kita lestarikan dan manfaatkan dengan baik. Karena kan kita hidup di bumi ini ya, tuh planet biru kita sering nyebut ya, karena lautan di bumi kita ini tuh sangat luas banget yang perlu kita lestarikan. Dan lautan ini bahkan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi kita. Topik ini mungkin sangat penting ya. Kenapa kita harus peduli dengan kehidupan di bawah laut ini? Oke, kenapa kita harus peduli ya? Yang pertama, sebenarnya banyak banget sih penjabaran dari mengapa kita harus peduli ya. Yang pertama kan ada nih, lautan itu sebenarnya adalah sistem pendukung kehidupan kita. Karena tahu nggak sih, hampir 2,4 miliar orang gitu hidup dalam jarak 100 kilo dari pantai samudra. Dan semua kehidupan manusia itu bergantung pada oksigen dan air tawar yang diciptakannya. Lalu juga alasan kedua gitu ya, kenapa kita harus peduli sama lautan. Ini karena lautan itu kan menyediakan makanan, pekerjaan, dan mata pencaharian kita kan. Istilahnya lautan ini tuh menyediakan nutrisi, obat-obatan, dan sumber daya mineral dan energi terbarukan, serta juga ngedukung pekerjaan di bidang perikanan, makanan laut, rekreasi, dan sains. Dan kelautan itu nyatanya juga membantu melawan krisis iklim loh, makanya kita tuh harus peduli banget sama kehidupan di bawah air, karena lautan itu sejak awal periode industri ya, dia itu nyimpan lebih dari 90% panas dari perubahan iklim yang disebabkan manusia dan sepertiga dari emisi karbon dunia. Seperti ekosistem vital gitu kayak bakau, lamu, dan rawa asin itu membantu penyimpanan lebih dari 1,4 miliar ton emisi karbon per tahun pada tahun 2050 jika dilindungi dan dipulihkan. Maka kita harus Nah, peduli banget sama lautan. bener banget tuh yang dibilang Kak Putri Anjari. Nah, terus juga selain itu, kita tahu kalau lautan itu rumah bagi keanekaragaman hayati yang besar ya. Jadi terhitung lautan ini tuh menampung sekitar 500.000 dan 10 juta spesies. Eh, bahkan fun fact-nya nih, kita ini belum menjelajah semua lautan yang ada di planet ini. Baru sekitar 20%. Nah, dari 20% itu aja kita udah tahu seberapa banyak spesies yang ada dan bermanfaat buat kehidupan kita. Nah, makanya itu kenapa kita harus jaga apa yang ada di laut. Selain itu, laut juga memberikan manfaat kesejahteraan bagi manusia. Nah, misalnya kayak kita nggak cuma buat kebutuhan sehari-hari kayak makanan, kita juga perlu sebuah refreshing atau untuk kesenangan hati dan mental. Oke, terima kasih nih Kak. Nah, ini ke pertanyaan selanjutnya lagi nih ya. Ini kira-kira
apa isu yang the latest issue ini yang dalam masalah peranaan kehidupan di bawah laut ini? Yang jelas, kalau buat current issue ini kan pasti kayak plastik dan sampah udah nggak asing lagi, nggak cuma di lautan tapi di daratan juga plastik dan sampah itu banyak banget. Nah, kalau habitat-habitat di lautan kita ini mengkonsumsi plastik, nah habitat yang akan kita makan juga akan menimbulkan masalah kesehatan untuk diri kita sendiri. Jadi kayak kalau kita atau perusahaan-perusahaan buang sampah yang mengakibatkan lautnya tercemar, itu akan balik ke kesehatan diri kita sendiri. Nah, selanjutnya ada polusi. Selain sampah plastik juga polusi. Nah, biasanya polusi air ini disebabkan karena adanya penggunaan pestisida di pertanian. Nah, ini juga sama efeknya buat kesehatan manusia. Nah, selanjutnya ada pengeboran minyak ya. Pengeboran minyak ini cukup fatal ya secara langsung buat kehidupan di lautan ini karena berfungsi pada penghancuran elemen alami dan membahayakan kelangsungan hidup spesies laut. Nah, ya bener banget tuh tadi yang Rahma bilang ya, ada plastik, sampah, polusi. Nah, sebenarnya selain itu tuh juga ada isu lain ya. Yang pertama tuh penghancuran habitat hutan laut. Yang ini tuh ada berbagai sebab ya. Contohnya kayak penggunaan alat tangkap yang agresif atau metode pukat. Padahal kan habitat kita itu kan menyediakan dan merupakan tempat berlindung. Terus yang kedua, ada juga isu pengasaman laut dan pemutihan karang. Atau ini tuh semacam kayak perubahan pH laut yang dapat membunuh terumbu karang. Biasanya ini tuh karena perubahan iklim yang menghasilkan adanya peningkatan kadar karbon dioksida di atmosfer, lalu terjadi deh tuh perubahan pH laut. Terus juga ada tingginya tingkat merkuri atau polutan yang terakumulasi dalam rantai makanan dan mencapai manusia melalui konsumsi ikan. Dan isu ini sangat serius ya, karena kan tingkat merkuri itu yang tinggi kan dapat menyebabkan penyakit ya pada manusia. Terus juga ada isu kenaikan suhu laut yang menyebabkan juga perubahan dramatis pada ekosistem laut dan akan ada konsekuensi yang lebih parah dan mematikan bagi banyak spesies lainnya. Oke, karena kita sudah membahasnya ini tentang eksploitasi tentang lingkungan laut nih aku mau bertanya juga nih tentang pembudidayaan ikan dan juga ada banyak kasus-kasus overfishing yang terjadi di dunia ini. Nah, gimana nih menurut kalian? Pembudidayaan ikan atau menangkap ikan itu kan pada sebenarnya kan nggak buruk ya bagi lautan, karena kan kebutuhan juga ya. Tapi kalau kapal yang menangkap ikan itu udah lebih cepat daripada yang dapat diisi kembali oleh stok, ini tuh dampaknya buruk. Atau ini tuh kayak definisi dari penangkapan ikan yang berlebihan. Jadi penangkapan ikan yang berlebihan ini tuh kayak berkaitan juga dengan tangkapan sampingan atau penangkapan kehidupan laut yang tidak diinginkan saat memancing spesies di bawah air tersebut. Dan ini juga merupakan ancaman laut yang serius dan bisa menyebabkan hilangnya miliaran ikan lain yang nggak perlu gitu, bersama dengan ratusan ribu penyu dan juga cetacea. Terus sebab dari overfishing penangkapan ikan berlebihan itu kan karena ya miliaran orang sebenarnya mengandalkan ikan ya untuk protein, dan juga memancing adalah mata pencarian utama bagi banyak orang gitu, istilahnya jutaan orang di seluruh dunia. Makanya timbullah penangkapan berlebihan ini yang nyatanya sangat buruk gitu ya, karena ikan-ikan yang tidak diinginkan itu juga ikut tertangkap kayak gitu sih. Nah, contoh kasusnya misalnya kayak penangkapan hiu dan penangkapan ikan pari. Nah, sampai sekarang pun hiu dan pari ini jadi kelompok vertebrata yang paling terancam di planet ini. Nah, untuk mengurangi angka kematian dari hiu dan pari yang sudah tergolong terancam punah ini, perlu adanya rencana pemulihan. Nah, misalnya rencana pemulihannya itu pembatasan tangkapan berbasis ilmu pengetahuan yang ditegakkan dengan baik dapat mencegah penurunan dan bahkan mengarahkan pada pemulihan. Selain itu, bagian penting untuk mengakhiri penangkapan berlebihan ini itu pemantauan tangkapan dan aktivitas penangkapan ikan yang efektif di laut. Nah, makanya itu WWF itu mempromosikan untuk penggunaan sistem kamera untuk meningkatkan kepatuhan dan mengumpulkan informasi yang lebih akurat untuk analisis ilmiah. Nah, jadi kita tahu kan penangkapan ikan berlebihan ini udah jadi global crisis yang mana akan menyebabkan kepunahan bagi ikan-ikan. Jadi misalnya penangkapan ikan berlebihan ini akan menyebabkan
seperti rusaknya rantai makanan, kepunahan, pertumbuhan alga yang berbahaya, bahkan dispensasi kritis, kayak gitu. Kasus overfishing ini tuh Mm-mm. sangat memadai dan sangat membludak. Ini mau nanya juga nih, efek penangkapan ikan tuh gimana ya? Efek penangkapan ikan yang berlebihan ya. Sebenarnya tadi udah di-mention beberapa sama Rahma ya. Yang pertama itu ada gangguan rantai makanan ya. Karena kan penangkapan berlebihan ini jelas itu akan berdampak gitu pada sumber daya dan menyebabkan kekurangan makanan bagi mereka yang bergantung pada sumber daya ini. Terus yang kedua, dengan penangkapan ikan berlebihan ini kan juga menyebabkan adanya berkurangnya populasi ikan dan ini tuh bisa menghasilkan populasi alga itu jadi lebih banyak dan dapat mengimbangi ekosistem laut. Dan kalau alga itu populasinya mengimbangi ekosistem laut, ini tuh dapat mengancam populasi ikan dan makhluk air lainnya. Terus juga Benar. bisa menyebabkan ekosistem yang nggak seimbang karena penangkapan ikan berlebihan ini bikin hilangnya spesies atau ekosistem laut kita dapat dengan mudah menjadi tidak seimbang dan bisa berdampak ke spesies di dalam air yang lainnya. Gitu. Nah, menurut kakak-kakak, gimana nih solusinya untuk penangkapan ikan berlebihan ini? Oke, sebenarnya solusi dari overfishing ini sebenarnya yang pertama itu ada pengelolaan perikanan berbasis hak. Misalnya metode pengambilan ikan tradisional ini menyuruh nelayan untuk menangkap ikan sebanyak mungkin dalam waktu yang sesingkat mungkin. Which is itu nggak bisa dilakuin dengan alat-alat tradisional, pasti harus menggunakan bahan kimia yang juga akan berakibat untuk lingkungan ataupun lautnya. Nah, makanya itu pengelolaan perikanan berbasis hak ini menjamin nelayan untuk mendapat bagian tangkapan tertentu. Jadi setiap nelayan itu memiliki saham di perikanan yang tumbuh dan saham ini tuh dapat diwariskan kepada anggota keluarga. Semua ini akhirnya kalau dijalankan dengan baik akan mendorong pemikiran jangka panjang dan penangkapan ikan yang lebih berkelanjutan. Yang kedua ada reformasi penangkapan ikan berkelanjutan. Nah, reformasi ini serupa dapat diterapkan untuk penangkapan ikan di laut lepas dan perairan internasional. Misalnya jaring penguntur dan peralatan penangkapan ikan dapat mencegah tangkapan sampingan ikan dan makhluk lain dalam jumlah besar yang tidak menjadi sasaran nelayan tetapi ditangkap oleh peralatan seperti jaring pukat. Mencegah atau mengurangi tangkapan sampingan akan membantu menjaga kesehatan lingkungan tempat kerja nelayan. Nah, selanjutnya ada mendeklarasikan kawasan konservasi laut. Nah, mendeklarasikan perairan tertentu yang dilindungi dan diatur secara ketat atau langsung menghentikan penangkapan ikan di perairan terbukti secara ilmiah sebagai salah satu solusi penangkapan ikan berlebih yang paling efektif. Memperluas ukuran dan jangkauan suaka laut ini tuh cara yang sederhana untuk mencegah penangkapan yang berlebihan dan memulihkan ekosistem laut. Serta kita juga harus meyakinkan ke pemerintah berkomitmen pada pembatasan penuh penangkapan ikan. Kita juga bisa menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penegakan pembatasan tersebut. Kayak gitu. Ya, mungkin ada beberapa solusi yang akan efektif gitu untuk mengatasi penangkapan ikan berlebihan gitu. Yang pertama tuh ada mungkin bisa reformasi subsidi perikanan. Nah, ini maksudnya gimana? Itu tuh seperti subsidi untuk industri perikanan ini bisa secara tidak langsung kan meningkatkan jumlah nelayan di perairan ya. Dan kita bisa reformasi subsidi ini atau ya pemerintah itu bisa reformasi subsidi ini agar membantu mengurangi jumlah armada penangkapan ikan yang tidak diperlukan gitu di perairan. Langkahnya tuh bisa dengan mengalihkan subsidi agar para nelayan ini tetap bekerja tanpa terus mengambil resiko penangkapan ikan berlebihan. Misalnya ya, mensubsidi nelayan untuk membantu pakar kelautan mengumpulkan data tentang kesehatan air dan populasi ikan setempat. Terus yang kedua, kita juga bisa ambil langkah lain untuk lebih melindungi spesies predator esensial yang ada di laut karena spesies predator esensial kayak hiu dan tuna itu kan termasuk yang paling rentan terhadap penangkapan ikan berlebihan ya. Nah, spesies ini kan juga nyatanya sangat diperlukan untuk pemeliharaan ekosistem lokal. Ada kayak spesies hiu biru. Ini kan sebenarnya memiliki nilai komersial yang tidak banyak, tetapi masih merupakan 90% dari hiu yang ditangkap secara keliru oleh kapal penangkap ikan di beberapa daerah. Jadi
pemerintah ini harus menerapkan peraturan yang lebih ketat sih terhadap pukat dan ceroboh untuk dapat mencegah tangkapan yang salah atau tangkapan berlebihan ini untuk bisa melindungi ekosistem laut yang lebih baik lagi kayak gitu. Baik, dari diskusi ini dapat ditarik beberapa poin ya. Pertama, menurut Sustainable Development Goals nomor 14, yaitu Life Below Water, poinnya adalah untuk conserve and sustainable use of the ocean, seas and marine resources. Jadi terutama harus melestarikan kehidupan di bawah laut. Lautan ini menutupi lebih dari 2/3 permukaan bumi dan mengandung 97% air dari planet ini. Nah, yang memberi kita sumber makanan dan sumber daya alam lainnya, termasuk obat-obatan, biofuel, dan produk lainnya, itu adalah dari ocean life itu sendiri. Oleh karena itu, lingkungan laut merupakan sumber yang penting. Mulai dari perikanan, pariwisata, wilayah pesisir ini kan tempat yang sangat bagus ya untuk berbagai macam kegiatan dan rekreasi, juga mata pencarian, dan lain sebagainya. Namun, samudra, laut, dan sumber daya kelautan ini semakin terdegradasi oleh aktivitas manusia yang membahayakan kehidupan laut, melemahkan masyarakat pesisir, dan juga berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, di SDG 14 ini bertujuan untuk melestarikan lautan dan memastikan pemanfaatannya secara berkelanjutan atau sustainable dengan menerapkan hukum internasional dan mengembangkan kegiatan untuk melindungi ekosistem laut. Hal ini dilakukan untuk mencegah dan mengurangi pencemaran laut itu sendiri. Maka, jika kita tidak tinggal di dekat laut, kita semua tetap berkontribusi terhadap degradasi kehidupan di bawah air ini. Limbah kita temukan di pulau, sampah terapung yang sangat besar di beberapa bagian lautan, dan terutama juga perilaku kita yang sebagai konsumen makanan laut dapat berkontribusi pada penangkapan ikan yang berlebihan. Pilihan dalam tujuan kegiatan wisata kita juga dapat berdampak pada habitat laut. Maka dari itu, penting sekali bagi kita untuk menyadari dan memahami hubungan antara aktivitas manusia dan ekosistem laut yang dapat membantu membatasi dampak dari manusia. Baik, sekian dari diskusi kami pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pemilihan kata. Terima kasih atas perhatiannya.